Mas, selamat malam. Yes, berjalu. Ayo ngopi, aku mang koyo krungu sampean rasan-rasan pemerintahan desa toh. Ayo. Ini Kandul. Kopi, Pak Dul. Kayaknya tadi kok ada persoalan berkeluh kesah itu apa? Oh iya Mbah, saya tahu di baliho desa itu kok ada total dari desa itu 1 M lebih itu digunakan untuk apa saja Mbah? Jadi ini Kang Dul, memang Kendal Bulur ini dana desanya 1,25. Kita memang 3 tahun berturut-turut itu dapat alokasi kinerja tambahan dana desa. Nah, tugas pemerintah desa itu ada 5 bidang. Jadi dana desa itu bisa digunakan, yang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pembangunan desa, yang ketiga pembinaan masyarakat, yang keempat ini pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir ini penanggulangan bencana. Punten Mbak Lurah, maaf niki kalau masyarakat Kendal Bulur itu pengen mengetahui dana desa itu digunakan bagaimana caranya? Kang Dul, prinsipnya masyarakat itu memang punya hak menanyakan penggunaan dana desa, dan kita pemerintah desa ini menggunakan dana desa itu prinsipnya secara transparan dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan desa. Dari mulai perencanaan ini setiap awal tahun ada musdus, masyarakat bisa mengusulkan program pembangunan apakah di bidang fisik maupun non fisik. Ini kita bawa ke musrenbang desa, kemudian nanti kita masukkan dalam kegiatan RKP, rencana kerja pemerintah desa, kita susun dalam APBDes, di mana proses perencanaan itu dari mulai musdus, musrenbang, bukan hanya lembaga desa tapi tokoh masyarakat, apakah itu unsur tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh petani, dan tokoh budaya, semua terlibat dalam proses perencanaan itu. Setelah APBDes disepakati dan disahkan, baru kita laksanakan selama 1 tahun berjalan itu. Pelaksanaan dana desa itu menggunakan prinsip swakelola, padat karya tunai. Jadi prinsipnya yaitu tenaga kerja ini harus dari warga desa setempat. Misalnya bangun paving di jalan lingkungan, ini pekerjanya dari warga desa setempat. Terus penyedia barang jasa atau penyedia penjual pavingnya itu juga dari warga desa setempat. Karena tujuan dana desa itu juga untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan ekonomi warga masyarakat desa. Selama proses pelaksanaan ini masyarakat bisa memantau kegiatan. Selain masyarakat juga ada lembaga desa yaitu BPD. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa ini juga melakukan publikasi yang PPID Desa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Desa. Nah, di situ tugasnya memberikan informasi kegiatan penggunaan APBDes. Jadi mulai dari publikasi di desa itu ada baliho atau informasi grafis APBDes, ada 3 titik yang ada di wilayah Kendal Bulur itu. Terus selanjutnya juga melakukan publikasi di Simpel Desa. Kendal Bulur punya aplikasi Simpel Desa yang itu bisa diakses setiap warga masyarakat desa. Juga Kendal Bulur itu membuat kalender pembangunan. Jadi setiap rumah itu kita kasih kalender itu. Di situ kan ada informasi program pembangunan ini dari dana desa, apakah ini dari bantuan keuangan kabupaten, pelaksanaan selama 1 tahun utuh. Dan tidak kalah penting, hari ini Kejaksaan RI ini punya program yaitu Jaga Desa, di mana di situ punya website desa. Pemerintah desa itu menginput laporan kegiatannya dan masyarakat desa bisa mengakses di situ melalui websitenya. Jadi nanti semua warga desa ini bisa mengakses website Jaga Desa, itu bisa melihat secara real time penggunaan dana desa di Desa Kendal Bulur itu khususnya. Lah begini Mbah, terus peran BPD itu sebagai apa, pengawasan sebagai apa, maksud saya itu mengawasi tentang hal apa Gini Pak Parni, tugas dari BPD itu kan
menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi warga desa sekaligus mengawasi kinerja daripada kepala desa. Jadi selama ini pembangunan itu juga diawasi oleh BPD sekaligus cek fisik di lapangan itu sudah sesuai apa belum. Intinya gini Pak Parni, karena BPD itu juga ikut merencanakan penetapan daripada APBDes dan juga tanda tangan. Jadi kami juga turut serta memastikan pembangunannya itu sesuai apa tidak. Jadi itu Kang Parni, Kang Dul, Kang Dadang, kita pemerintah desa ini berkomitmen memang benar-benar dana desa itu manfaatnya memang untuk kemajuan desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa. Makanya dalam program yang ada di desa Kendal Bulur itu, selain pembangunan fisik, apakah itu di lingkungan maupun di sektor pertanian, itu juga ada kegiatan pembinaan, salah satunya pembinaan kebudayaan, kegiatan-kegiatan kelompok kebudayaan, juga ada pemberdayaan di sini di lokasi kita ini sekarang di Resto Nangkula usaha BUMDes. Di sini juga menyerap pengangguran yang ada. Nah, ke depan ini bentar lagi ini kan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kita harus mensukseskan program pemerintah pusat ini. Ini jenengan-jenengan ini sudah daftar KDMP atau belum Pak Pani? Sudah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngestu panjenengan semua, Kang Dul, Kang Parni, Kang Dadang, ini sama-sama menjaga desa ini, mengawasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Jadi desa yang sudah baik ini dijaga. Kendal Bulur itu sudah alhamdulillah sudah menorehkan banyak prestasi. Juara 1 lomba BUMDes tingkat Provinsi Jawa Timur. Lomba desa tahun 2022 juga mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Sinergis 3 pilar kita juga menyabet juara 1 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi mari kita jaga desa Kendal Bulur. Ya Mbah, Matur suwun Mbah, keteranganipun. Desa jaga Indonesia, desa maju, rakyat sejahtera.